realitas dan realisme. Kita sering sekali mendengar ini bahasa kekuasaan, bahasa penguasa katanya. Boleh kritik, tapi harus tetap sopan. Karena kita ini bangsa timur dan yang sering jadi sasaran kan Anda ini sebagai bukan contoh yang tidak baik katanya begitu ya. Padahal kita tahu perilaku para penguasa. Dalam hal ini kalau kita ngomongin Jokowi dan keluarganya itu kan jauh dari kata sopan. Bahkan kita harus nyebutnya itu sebagai kurang ajar ya. Melanggar konstitusi, menabrak aturan. Karena kalau aturan ada yang menghalang-halangi ambisi mereka atau merugikan mereka itu diubah aturannya, kalau nggak ada aturannya dibuat. Apakah ini perilaku sopan santun? Apakah ini nggak bisa kita sebut sebagai perilaku yang sangat kurang ajar? Sekarang berlaku di bawah sadar kita perintah untuk sopanlah kalau kasih kritik, haluslah kalau kasih joke. Jadi semua hal yang mesti kita ucapkan harus berbasis pada perintah kekuasaan, halus, sopan. Kalau kritik ya jangan menimbulkan dendam segala macam. Kan semua itu adalah definisi kekuasaan. Dan kalau dikatakan kritik itu harus sopan, harus santun, maka cara yang paling santun untuk berkritik adalah jangan berkritik. Cara yang paling santun untuk melukiskan keadaan politik Indonesia supaya tidak vulgar, ya jangan melukis. Jadi semua hal yang absurd itu, absurd dalam pengertian nggak masuk akal untuk dilarang itu, justru terlihat mulai dipamerkan oleh pemerintahan, oleh rezim ini kan. Terpaksa kita mesti ambil kesimpulan itu. Karena Pak Prabowo udah berkali-kali mengatakan silahkan kritik, bahkan saya butuh kritik supaya saya selalu terjaga dari kemungkinan menjadi otoriter. Kan ini adalah semacam moral publik yang diingat oleh seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia tentang watak dari Pak Prabowo yang datang dari tradisi militer tapi kemudian masuk dalam wilayah sipil, membuat partai, akhirnya nilai-nilai sipil itu yang harus menguasai republik ini kan. Kan Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mendukung ekspresi-ekspresi yang memungkinkan kita dihitung sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat yang berkesenian, berkebudayaan. Nah sekarang ada aparat yang melarang itu, maka harus ada sanksi dan pulihkan demokrasi melalui sanksi itu tuh. Kalau tidak, 2 minggu lagi indeks demokrasi kita pasti akan drop lagi. Bahwa melarang ekspresi itu artinya pelanggaran hak asasi manusia tuh. Apalagi yang melarang itu negara, kan itu gila kan. Jadi negara membatalkan ekspresi warga negara, itu artinya kemampuan petinggi-petinggi di bidang kesenian itu tidak paham bahwa ekspresi itu adalah hasil dari perenungan warga negara dan tidak ada hak negara untuk melarang ekspresi warga negara. Dan itu yang bakal jadi topik pembicaraan minggu ini, yaitu pelarangan ekspresi, bahkan setelah Prabowo menjamin bahwa undang-undang ITE itu akan dievaluasi tuh. Jadi kira-kira itu intinya tuh. Dan udah kita masuk lagi di dalam satu kondisi di mana kita dinilai oleh masyarakat internasional sebagai masyarakat yang nggak beradab karena melarang ekspresi batin, ekspresi kesenian itu adalah ekspresi yang paling murni itu.